saya boleh tahu nggak bagaimana? Memang ini tadi saya katakan ini tugas dan wewenang dari KPU, tetapi kan itu beririsan dengan Bawaslu. Saya sebetulnya mengundang juga KPU ke sini, tetapi hampir semua komisioner KPU itu dari tanggal 10 sampai 14 kalau tidak saya itu ikut semacam apa ya, pelatihan di Jakarta, jadi mereka tidak sempat hadir. Nah, Bang, saya boleh tahu nggak tahapan-tahapan pengawasan dan apa yang dilakukan KPU setelah masuk silon, semua calon masuk ke silon, lalu mereka buat apa ya, verifikasi atau seperti apa, dan bagaimana tahapan pengawasan yang abang mereka lakukan bersamaan dengan KPU saat itu? Oke, baik, terima kasih Tribuners. Kalau dibilang tahapan, ini juga tadi kenapa teman-teman KPU tidak bisa hadir, memang betul mereka lagi melakukan, kalau bahasa kita BIMTEK ya, BIMTEK untuk giat-giat ke KPU-an selama proses nanti, karena memang dari 5 komisioner ini baru semua dan memang pada tahapan ini memang mereka melakukan hal tersebut seluruhnya sesuai dengan tahapan masing-masing, karena di KPU Kabupaten Kota itu tidak seperti di Bawaslu pada saat yang bersamaan tahapannya. Jadi memang sampai seperti Bang Tom tadi bilang, mereka di luar kota dalam hal ini di pusat gitu ya. Oke, kembali lagi tadi, apa sih yang dilakukan, tahapan apa sih yang dilakukan teman-teman KPU dan apa yang diawasi Bawaslu, kan begitu. Ya, kalau dibilang apa sih yang diawasi Bawaslu, seperti yang saya kemukakan tadi pada kemarin, hingga karena jam sesuai dengan PKPU itu 23.59 tetap kita melakukan hal tersebut. Ya, 23.59 melakukan hal tersebut untuk menunggu. Walaupun di jam 10 alhamdulillah sudah selesai. Ya. Dan sesuai surat dari KPU, dan ini memang masih tahapannya. Setelah itu mulai tanggal 10 hingga 31 Juli ini masih ada lagi tahapan verifikasi administrasi perbaikan dan kegandaan. Ya. Di situ juga kita akan mengawasin kerja-kerja teman-teman KPU sejauh mana perbaikan ini ya sudah sesuai tidak. Ya. Jangan lagi nanti istilahnya ada yang kita berharap semua TMS. Maaf, semua MS, bukan TMS ya. Semua MS, semua memenuhi syarat. Jadi kita supaya, dan semoga tidak ada kegandaan lagi. Ya, seperti tadi kita bilang sampai hingga tadi malam dari 850 itu berkurang. Bang Tom, ya, berkurang, ada 3 partai memang tidak mengajukan full, ya, untuk bakal calonnya, ya, jadi dari 850 dari 17 partai menjadi 819 bakal calon. Bang, memang bisa ya Bang, dari awalnya itu bahwa full, lalu pada akhirnya tidak full, itu memang tidak didiskualifikasi Bang itu? Tidak, kalau memang tidak memenuhi bagaimana gitu kan, gitu. Ya, karena memang peraturannya sebetulnya perbaikan ini ya, perbaikan dan pergantian prosesnya ini nanti bisa sampai sebelum daftar calon tetap. Karena nanti di bulan Agustus kembali lagi seperti yang saya kemukakan, tahapannya setelah mereka di bulan Agustus ditetapkan sebagai daftar calon sementara, ya, otomatis ya, ini ada lagi masukan masyarakat kan, bisa saja misalnya ada yang terkena hal-hal yang tindak pidana gitu, pernah dipenjara dan sebagainya, otomatis ada syaratnya juga, gitu. Itu juga harus kita cross check. Atau si dia atau si A, si B, si C gitu kan, si dia pikirnya nama orang pula ya. Si A, si B, si C itu pendidikannya bukan ini loh, kenapa ini muncul gitu kan, kita cross check juga, kita cross check, kita saling cross check dengan teman-teman KPU, karena masukan masyarakat itu bukan saja ke KPU, bisa juga ke Bawaslu kan. Nah, ini kita lakukan hal tersebut sebelum sampai di bulan November daftar calon tetap begitu. Bang, ada nggak abang mereka sebagai pengawas itu mengidentifikasi dari 850 lalu turun jadi 819 itu ada nggak disertakan alasan-alasan dari partai kenapa akhirnya tidak mengajukan full lagi ya? Otomatis ada ya. Dan itu saya pikir hak partai untuk melakukan itu, karena memang ada kebebasan dalam artian ini gitu.
ya. Dan kemarin juga banyak partai menanyakan misalnya dalam proses ini masih ada yang tidak kesesuaian ya. Kalau hanya BMS misalnya belum memenuhi syarat, otomatis mereka wajib memenuhi syarat-syarat tersebut ya. Ya. Kan otomatis ini yang harusnya. Tapi misalnya tiba-tiba mengundurkan diri dan sebagainya, ini yang harus disesuaikan dengan PKPU 10/2023 ya mengenai pendaftaran bakal calon legislatif gitu. Bang, apakah dari pengurangan itu jumlah yang berkurang itu memang dari partai sendiri, alasannya dari partai sendiri yang memang tidak mengajukan, atau memang ada case tertentu atau misalnya datanya yang kurang akhirnya tidak diloloskan setelah batas akhir waktunya gitu loh? Kalau ini dari partai ya, karena ini kan syarat perbaikan ya, perbaikan otomatis dari 850 diperbaiki oleh partai masing-masing ya, setiap partai 50. Setelah itu diajukan kembali menjadi 819. Ini total ya, bukan seluruh total seluruh partai yang ada. Gitu. Baik Bang Reza. Bang, setelah ini kan kita sudah jangka waktunya kan berakhir tadi malam tuh. Nah, mulai hari ini dan ke depan apa tahapan selanjutnya, Bang? Seperti saya kemukakan tadi, hari ini adalah verifikasi administrasi. Ya. Otomatis kami juga ya menunggu kesiapan teman-teman KPU. Apakah setelah data kemarin, kalau biasanya kita bilang close ya, udah di close oleh KPU RI ya, dan ini akan muncul kan? Akan muncul lagi ya. Apakah ini sudah bisa diverifikasi administrasi, kan ada jendela-jendela tersendiri di sistem informasi pencalonan yang dibuat oleh teman-teman KPU RI begitu.